marilah kita ikuti bersama mau'izatul hasanah ya, saking beliau berdua. Yang pertama permohonan dari sahibul majlis ya Haji Muzadzim Ansari akan diaturkan oleh beliau Al Habib Alwi bin Ali bin Alwi Al Habsyi. Ya. Nah, untuk beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi manna 'alal mu'minin bi ajallin ni'am idz ba'atha fihim rasulan yukhrijuhum ilan nuri minadh dhulam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang mulia, di waktu pagi hari yang penuh berkah. Subhanallah, tadi saya datang pada posisi jam 5. Saya kirakan ini selesai paling tidak jam 8, setengah 9. Ternyata saya lihat jam masih setengah 7 kurang. Ini berkahnya waktu, berkat sholawat ala Nabi SAW. Maka persis tadi seperti yang dikatakan oleh Habib Ahmad Syakir bin Ali bin Anis Al-Habasyi, bahwa sesungguhnya keagungan Rasul SAW ini tak tertandingi dengan apapun. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Tidak mungkin bisa kita temukan orang yang paling ganteng daripada seperti Rasulullah. Gak ada di muka bumi. Orang yang paling ganteng, orang yang paling bersih, orang yang paling suci, orang yang paling wangi, orang yang paling segalanya sudah keagungan ada pada diri Nabi Muhammad. Karena itu persis, maka ada di majlis yang mulia ini, majlis Al-Mustarsyidin ini, semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh beliau. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah satu kali waktu, kalau saya senang cerita, ada satu kali waktu jalasa Habibi Muhammad, pada satu kali waktu Habib Ali bercerita, Rasulullah ini pernah duduk bersama dengan malaikat Jibril. Jalasa Habibukum Muhammad dzata yaumin huwa wa Jibril. Pada satu kali waktu Rasulullah ini duduk dengan malaikat Jibril. Dengan malaikat Jibril membawa wahyu. Wa sa'alahu qailan. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kam umruka ya Jibril?" Umurmu berapa, Bril? Umurmu pira, Bril? Berapa umurmu wahai malaikat Jibril? Kalau kita kan umur kita 50 tahun, 40 tahun, 30, 60, 70, 100. Ini Jibril ditanya umurnya. Berapa umurmu wahai malaikat Jibril? Faqala lahu Jibril, "Ma adri kam umri ya Rasulullah." Aku gak ngitung umurku. Berapa umur saya gak ngitung, gak punya KTP Jibril. Gak punya kakak, gak punya KTP. Berapa umur saya gak tahu, mulai saya diciptakan sama Allah sampai saat ini itu berapa umur saya. Wallahu a'lam, ma adri kam umri ya Muhammad ya Rasulullah. Illa anni ara najman. Hanya saja saya melihat ada satu bintang di langit. Yatla' ba'da kulli sab'ina alfa marrah. Saya sering melihat itu bintang setiap 70.000 tahun sekali bintang itu terbit. Setiap 70.000 tahun sekali, 70.000 tahun Mas, bukan 70 tahun, 70.000 tahun sekali bintang itu saya lihat terbit di atas langit. Wa qad ra'aituhu qad tala' sab'ina alfa marrah. Itu bintang terbit setiap 70.000 tahun sekali dan saya sudah melihatnya 70.000 kali. 70.000 kali. Itu bintang terbitnya 70.000 tahun satu kali dan saya Jibril, kata Jibril, saya melihatnya sudah 70.000 kali. Itu bintang.
Sudah berapa umur saya kali itu? 70.000 kali 70.000. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Jibril dengan sabdanya, "Atadri ya Jibril, man najmu hadha?" Ngerti tak Jibril kamu? Apa itu bintang yang kau lihat setiap 70.000 tahun sekali itu? Qala la adri. Ha huwa anadha. Itu bintang adalah saya. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga alam ini semuanya adalah tercipta dari min nuri Muhammad. Qala ya Jabir, kata Rasulullah, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Dikatakan qad ta'addarat riwayatu bi annahu awwalul khalqi wujuda wa asrafuhum mauluda. Sampai dikatakan Rasulullah itu tercipta, ciptaannya Allah Ta'ala yang pertama kali adalah nur Sayyidina Muhammad. Sampai dikatakan mata kunta nabiyan ya Muhammad, kuntu nabiyan hina Adam lamun jadilun fi tinatih. Saya sudah jadi nabi ketika Adam itu masih tergeletak, ada di atas tanahnya, belum ditiupkan ruh, aku sudah jadi nabi. Jadi menandakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dikatakan oleh Allah, oleh Habib di dalam kitab Maulid, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Aku dicipta oleh Allah Ta'ala nabi pertama, tapi aku diutus oleh Allah Ta'ala nabi yang terakhir. Karena itu penting buat kita ini mengenal kepada Nabi Muhammad. Kenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad, kenalkan anak-anak kita dengan sirah perjalanannya Nabi Muhammad. Anak-anak kita jangan sampai mengenal pemain-pemain bola, pemain artis, sinetron, Korea, telenovela. Ibu-ibu kalau sudah namanya nonton telenovela, sampai yang dia lakukan lupa semuanya. Suaminya pakai baju sele, ibunya lupa, istrinya lupa, makan apa enggak makan, suaminya lupa. Ini kenapa? Karena di dalam rumah tangga terjadinya sekarang banyak broken home, broken heart. Anak sudah enggak bakti sama bapaknya, sama ibunya. Sampai ada kemarin itu di Solo, bukan di Solo, entah di mana, di Solok, di mana itu ya. Wallahu alam. Itu sampai ada seorang bapak bilang sama saya, Habib, saya ini heran, saya ahli majlis, tapi kenapa anak saya ini kok bukan ahli majlis? Saya ini senang sama sholawat, tapi kenapa anak saya kok gak senang sama sholawat? Saya bilang, awal pendidikannya apa? Kamu kasih nama anak dengan nama apa? Dia bilang, awal pendidikannya itu apa, Bib? Ayah, awal tarbiyah pendidikannya apa? Ketika kau melahirkan, ketika anakmu terlahir, kau bacakan apa? Judi. Ya, meracuni kehidupan. Ya, bukan azan. Tidak ada. Maka anak begitu terlahir, azani. Qomat, azani. Berikan nama dengan nama yang baik. Siapa nama anaknya? Whiskey, Bib. Ya Allah. Namanya Whiskey. Ganti namanya dengan nama yang baik. Abdullah kek, Abdurrahman, Abdul Qadir, atau Muhammad, Ahmad, Mustafa, Mukhtar. Begitu, jangan dikasih nama-nama orang-orang barat, karena nama itu malaikat tidak bisa bahasa Inggris. Kalau namanya Michele siapa nih Michele sudah masuk neraka saja ini. Jangan. Kasih nama dengan nama-nama yang baik. Entah nama nabi, entah nama sahabat, entah nama habaib, entah nama para ulama, entah nama kiai, entah nama orang-orang saleh, kasih nama. Nama Abdul Qadir, insya Allah kita sambung sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama kita Abdullah, insya Allah kita sambung dengan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nama kita Ali, insya Allah bersambung dengan Habib Ali bin Muhammad. Begitu. Kalau nanti insya Allah katanya kuntum satud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Karena itu penting buat kita. Tarbiyah awal adalah apa? Kita ajari anak-anak kita, alimu auladakum salatha khisal. Jangan sampai luput ini. Tertibnya salatha khisal. Orang-orang di luar kita ke bawah dulu. Kalau orang ahli sunnah, salatha khisal. Hubba nabiikum. Awalnya adalah cintakan anakmu dengan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Diajari sirah Nabi Muhammad antara maghrib isya, setelah baca Quran ratibul haddad atau ratibul attas,
duduk sama anaknya. Jangan bapaknya pegang HP. Orang kalau sudah pegang HP lupa diri. HP sudah ya Allah nabrak. Ya, sampai suami istri jejer begitu, nggak sapa menyapa. 1 jam duduk, mana istrinya? Wallahu a'lam, saya nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan sama yang di Jakarta sana. Ya enggak, istrinya sebelahnya nggak kelihatan, gara-gara cuman megang HP. Makanya HP ini katanya orang bilang setan gepeng. Itu HP. Ya bukan mengatakan bahwa HP itu keliru atau HP itu negatif, tidak. Tergantung siapa yang memakai dan dipakai untuk apa. Kalau dipakai untuk dakwah, baik. Sama seperti mic ini. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sayyidil Walid, saya punya abah. Orang kalau enggak kenal sama Nabi Muhammad, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan Rasulullah, tak kenal maka tak sayang. Dia menganggap Nabi Muhammad itu lahir seperti lahir anaknya. Dia menganggap Nabi Muhammad sama seperti dirinya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah itu sama seperti kita semuanya. Lain. Nabi Muhammad itu punya pangkat basyaran, la kal basyar. Kalau orang lain mengatakan ka'annahul yaqutu bainal hajar, tapi Habib Ali dengan hormatnya mengatakan basyaran la kal basyar wa nuran hayyaral afkara zuhuruhu wa bahar. Hormat Habib. Tidak mungkin Rasul akan disamakan dengan batu yakut, batu jemrut, atau batu yakut, atau batu virus. Nabi Muhammad wa nuran, dia adalah cahaya Allah. Hayyaral afkara zuhuruhu wa bahar. Bingung para ulama, para pelukis, para pengilustrasi untuk menggambarkan siapa itu Nabi Muhammad. Bingung dia. Wong Majnun saja ketika dia mengatakan bahwa al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yawmin kamilu wa qadlin nufusi muharramun lakinnahu hillun idza kana al-habibul fa'ilu. Adinda, wahai Laila, kalau bulan purnama itu sempurnanya cuma 1 bulan sekali, tapi kalau wajahmu setiap hari dan setiap malam sempurna buat aku. Orang Arab kalau bikin syair bikin orang mati, bikin orang jantung copot. Pintar, membunuh orang hukumnya haram, tapi kalau dibunuh oleh sang kekasih hukumnya halal. Maka kata Hamdan ATT, bunuh aku dengan pisaumu, jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Apal lagi, ini apal, sholawatan gak apal. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Walid, Sayyidil Walid itu di Solo sudah banyak ragamnya. Solo ini kan banyak ini warnanya banyak. Maka yang dipegang di kota Solo itu datuknya Habib Ahmad ini. Habib Anis. Abahnya beliau, keluarga beliau, dari keturunan beliau. Barokahnya ini majelis Kiai Haji Muzayyin ini kenapa? Karena dapat restu dari Habib Anis. Dari awal sampai 40 hari, 41 hari penutupan ini pagi hari, keberkahan ini waktu tidak berasal dari keinginan nafsunya, tapi karena ada isyarat dari gurunya. Isyarat dari seorang alim allamah al-arif billah, Al-Habib Anis. Itu Sayyidil Walid pernah bertemu dengan satu orang di luar ahlu sunnah. Saya tidak akan mengatakan fulan itu warnanya apa. Di luar ahlu sunnah mengatakan, Ali, kenapa kata Walid? Ini haul bid'ah. Gak ada ajarannya. Nabi tidak ada haulnya. Kata saya punya Al-Walid gini. Akhi Anis ini bikin haul ini bukan Akhi Anis, bukan saya punya saudara Habib Anis yang bikin haul. Mulai haul ini diadakan mulai zaman abah saya, abahnya Habib Anis, Habib Alwi. Enggak bisa. Pokoknya nanti acara haul bilang sama ente punya saudara Habib Anis, Ami Anis. Bubarkan saja ini haul. Tak pakai ada acara haul-haulan. Katanya Walid, gandeng tangan orangnya. Kamu daripada rame-rame, bukaan warung rawon, warung soto, bakso, goyang lidah, itu lebih berkah. Yang datang di acara haul ini manusia banyak, 60.000 lebih, bahkan mungkin ada bisa 1 juta. Dari mancanegara, dari Nusantara, dari segala penjuru dunia datang ke acara haul di kota Solo ini, berkahnya. Pemkot pun juga merestui. Mungkin karena COVID ini saja, tidak tahu saya. Tapi akhirnya orang ini dipikir sama dia. Apa tadi katanya, Li? Ente buka warung rawon, soto, goyang lidah, ayam kampung, atau bakso. Nanti insya Allah tamu-tamu haul ini datang, insya Allah namanya tamu datang bawa berkah dari Allah Ta'ala. Dipikir juga sama dia, gak bisa, pokoknya itu harus batal. Tapi pulang sama kemudian dia berpikir,
Ya bisa betul juga itu. Ana imanuhum fi fulusihim. Betul ini betul kejadian betul ini. Akhirnya sampai pulang ke rumah, waktu acara haul, dia pergi ke Bandung, entah kemana wallahu a'lam. Ya enggak? Waktu dibukanya itu acara haul, dia buka warung rawon, warung soto, bakso. Orang pada berjubel datang ngambil, Masya Allah. Hari pertama ludes habis, hari kedua habis, hari ketiga habis. Sampai kemudian dia datang sama saya punya abah, almarhum, mengatakan, Li, boleh ndak ana matur ke Habib Anis? Mau matur apa? Ana mau bilang sama Habib Anis, Bib. Boleh ndak? Ya mau bilang apa inti? Itu mau bantah lagi. Itu mau mengatakan sesuatu yang nggak enak sama Akhi Anis, ndak boleh. Ndak, ana boleh minta saran ndak? Apa saran? Kalau bisa Li, bikin haul itu 1 tahun 2 kali. Al-Wali bilang tak juotos itu sama. Ente kemarin bikin haul bid'ah, sekarang bikin haul 1 tahun 2 kali. Namanya haul 1 tahun 1 kali. Itu bikin haul 1 tahun 2 kali. Haulnya siapa? Al-Walid bilang begitu. Enggak Li, kenapa ente? Enggak, Masya Allah Li, kata rawon anak Li. Wallah laku laris manis. Anak besok ini insya Allah besok bulan depan mau umrah anak sama zaujati, sama anak punya istri. Berkah ini haul. Subhanallah. Jadi mau tidak mau mereka itu karena belum merasakan, belum ikut duduk, pilih mereka kemudian membantah dulu. Karena itu tidak dikenalkan dengan Nabi Muhammad, nggak dikenalkan dengan ulama Nabi Muhammad. Ya begini akhirnya. Maka ini termasuk salah satu madrasah buat kita. Penting buat kita ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Dan hikmah yang terakhir di acara Maulid pagi hari ini adalah apa? Jangan kita pulang dari tempat ini terkecuali bakti sama ibu kita, bakti sama abah kita. Karena itu pesan agama, itu pesannya Nabi Muhammad. Bakti sama ibu, bakti sama orang tua. Habib Ali Habsyi, kita punya guru, banyak para masyaikhna juga itu menjadi orang-orang berpangkat gara-gara apa? Ibunya, gara-gara abahnya. Dulu ada satu orang namanya Hizam Al-Fuhaidi. Hizam Al-Fuhaidi ini dia bertengkar dengan kakaknya. Gara-gara Hizam ini orangnya miskin, rumahnya gubuk, dia bisa ngasih makan ibunya cuman gaplek. Ibunya bersama dengan dia. Tiap hari ibunya didulang, disuapi. Ibunya Masya Allah syukur anakku kalau disuapi dicium. Begitu disuapi dicium sama ibunya. Begitu dan begitu. Hingga akhirnya kemudian kakaknya Hizam Al-Fuhaidi ini datang, kakaknya pakai mobil. Mobilnya mewah, rumahnya megah, istana Fir'aun. Bapak ini kakaknya si Hizam ini. Dia datang sama Hizam, ini ibu kita harus hidup sama saya. Hidup sama kamu, hidup gubuk riat. Tidurnya pun di bawah, bisa masuk angin nanti ibu ini. Ibu ini harus hidup sama saya. Katanya Hizam, tidak bisa. 35 tahun ibu hidup sama saya, bahagia kok. Gak sakit ibu. Kalaupun sakit saya obatkan ke dokter. Apa yang saya punya? Bertengkar, rebutan untuk mengadopsi ibunya. Bertengkar untuk merawat ibunya sampai ke meja hijau. Sampai ke hakim. Hakim ditanya, kenapa ini? Ada apa ini? Perkara tentang ibu lagi, warisan lagi. Bertengkar dengan saudara gara-gara cuma warisan seorang bapak. Bukan hakim, kita berebut untuk merawat ibu. Nangis hakim ini. Ya Allah, akhir zaman masih ada anak yang mau merawat ibunya. Ini, ya enggak? Katanya sampai kemudian si Hizam bertengkar sama kakaknya juga berkelit, berstatement, mengadukan pernyataan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kemudian sang hakim mengatakan, coba bawa ke sini ibunya. Digendong sama Hizam Al-Fuhaidi. Ibunya beratnya cuma 25 kg. Digendong kayak bayi. Ya enggak? Kemudian dipeluk ibunya, dicium ibunya. Dia mengatakan, katanya hakim, ini ibu saya. Kecil ibunya, iya. Saya yang menghidupi dia. Ini jannati wa nari. Ini ibuku, ini surgaku. Kalau aku nggak bakti, aku jadi masuk neraka. Kalau aku bakti, maka aku masuk surga. Ibu, ini ibu. Karena saya ingat, katanya Al-Habib Ali Habsyi dan masyaikh kita dulu sama ibunya seperti itu. Habib Ali tidak tidur kecuali tidur di kaki ibunya. Bakti sama ibunya. Lihat semua anak-anak yang bakti sama ibunya sukses. Lalu kemudian kata si hakim mengatakan, Hizam dan kakaknya,
ini ibu lebih enak dirawat oleh siapa? Coba tanyakan kepada ibunya. Ibunya ditanya oleh sang hakim, ibunya mengatakan, ini anakku Hizam adalah mata kananku. Dan kakaknya adalah mata kiriku. Kedua-duanya adalah jantung hatiku. Aku cinta sama mereka. Aku ridho dengan mereka. Apapun yang terjadi keputusan mereka, aku terima. Akhirnya hakim pun memutuskan agar supaya ibunya hidup bersama dengan sang kakak karena hidupnya lebih layak. Sang Hizam kemudian dia berlutut sama ibunya, mencium lutut ibunya. Dia mengatakan, ibu ridhoilah Hizam fid dunya wal akhirah. Kata ibunya, Hizam, 7 lapis langit sampai arsyur rahman. Ibu ridho kepada kamu nak. Meninggal Hizam. Meninggal Hizam di kaki ibunya. Nah kita minta sama Allah Ta'ala. Di pagi hari yang penuh dengan berkah ini. Ya Rab, jangan kau matikan kami semua. Kecuali kami cinta denganmu. Kami cinta dengan nabimu. Kami cinta dengan masyayikh-masyayikh kami. Kami cinta dengan guru-guru kami. Kami cinta dengan aslaf wa ajdad kami. Kami cinta dengan kedua orang tua kami. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan kami taat kepadamu. Matikan kami ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam keadaan lisan kami basah membaca zikir kepadamu. Lisan kami basah membaca salawat kepada nabimu. Kami cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu umat-umat Bani Israel menyebut nama Nabi Musa, kau ijabahi doa mereka. Menyebut nama Nabi Isa, kau ampuni dosa-dosa mereka. Nahnu umat Muhammad. Nahnu umat Muhammad. Nahnu ahbab Muhammad, nahnu ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya Allah, unzur ilaina bi'aini rahmatik wa unzur ilaina bi'aini syafaqatik. Ausilna bihabli sayyidina Muhammad uslah la tanqati. Ya Rabb, sambungkan tali kami dengan talinya Nabi Muhammad. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat. Pandanglah kami seperti engkau memandang Nabi Muhammad. Kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan tali kami dengan tali Nabi Muhammad. Jangan lepaskan tali anak-anak kami dengan talinya Nabi Muhammad. Jadikan rumah tangga kami seperti rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kami nasihatkan kepada temanten berdua tadi yang menikah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tapi lihatlah, orang-orang dulu baktinya sama suaminya luar biasa. Suaminya juga bakti dengan istrinya luar biasa. Bukan berarti suaminya takut istri atau istrinya takut suami, tidak. Tapi mereka saling memberikan hak, tidak menuntut hak. Dulu dikatakan ada satu riwayat Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika pada satu saat Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini dia menikah, maka disumbang satu kitab sama pamannya. Namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang punya qasidah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij alal muslimin. Itu ada qasidahnya, termasuk Ya Rabbana a'tarafna. Hadzal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir min Sabah Abadillah. Datang kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya untuk ngasih satu kado temanten. Kadonya itu bukan berupa kado yang namanya roti, kado emas, kado uang, tidak. Dikasih kado yang namanya kitab. Karena Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini mufti Tarim, ulama besar di kota Tarim. Dikasih kado namanya sebuah kitab. Dan kitab ini tidak dipunyai oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sang kemanten. Begitu kemudian Habib Abdullah dengan istri yang gandeng tangannya sampai di depan pintu kamarnya, dia lihat sebuah kitab. Loh, kok ada kitab baru ini? Diambilnya kitab tersebut dan kemudian masuk sama istrinya digandeng. Akhirnya kemudian karena malam itu sudah agak malam, larut malam, lalu kemudian Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menyalakan sebuah lilin. Dinyalakan itu sebuah lilin atau lampu minyak begitu. Dia bilang sama istrinya, istriku mau ndak malam ini saya akan menghabiskan kitab ini. Insya Allah malam kedua kita bikin program lain. Siapa tahu, wallahu a'lam. Tapi malam ini insya Allah saya akan khatamkan kitab ini. Kitabnya tebal mas, bukan kitab tipis, bukan. Kitabnya tebal, bukan Majmu' Syarif. Kitabnya tebal. Dia seorang kutub buku, alim kabir, alamah. Maka kemudian kata istrinya, baik mas, tapi ini lampunya ndak ada. Waktunya malam dan gelap. Mau ndak megangkan yang namanya lampu minyak ini sampai nanti fajar? Ndak apa-apa mas, tak pegangkan lampunya sampai selesai, ndak apa-apa. Dibaca, dipegangkan sama istrinya di bawah. Kalau kurang lihatkan begini, gini. Sampai datang waktu fajar, shadaqallahul azim, ditutup baru mereka tidur. Kira-kira bagaimana kalau kemanten saat ini?
istrinya mau megangkan lampu minyak enggak? Atau megangkan lilin enggak? Gak mungkin. Illa mungkin barangkali megangkan, tapi sarungnya dibakar. Sarungnya yang diopong. Karena itu penting buat kita. Sejarah orang-orang dulu itu mahkota sejarah. Apalagi sejarah Nabi Muhammad. Maka insya Allah mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang cerah, pagi yang penuh dengan kebahagiaan dari Allah Ta'ala buat kita. Karena kita mengingat sang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah sebagaimana kita menyebut nama beliau di pagi hari ini, kelak insya Allah nama kita akan disebut oleh beliau. Di akhirat kelak insya Allah mendapatkan syafaatnya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah kedua orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka yang masih hidup. Ya Allah, jadikan kami sebagai anaknya bakti kepada ibu dan bapak kami. Bimbing kami menjadi anak yang taat, bimbing kami menjadi anak yang birrul walidain, bar biwalidaina, bar biwalidina wa aslafina wa ajdadina wa masyayikhina ajma'in. Ya Allah, adapun kedua orang tua kami dan guru-guru kami yang telah wafat dan telah meninggal dunia, khususnya ayahanda kami, khususnya ya Allah, ibu kami yang mengandung kami selama 9 bulan penuh dengan penuh keringatnya, dengan isak tangisnya, dengan darahnya, dengan sakitnya, dengan lemahnya tubuh saat mengeluarkan kami. Ya Allah, ma bainal hayah wal maut, antara hidup dan mati. Ya Allah, ibunda kami terbujur kaku di dalam liang lahatnya, terbungkus dengan kain kafannya. Ya Allah, kami tidak mengetahui bagaimana nasib ibunda kami. Ya Allah, nasib ibunda kami di dalam liang lahatnya. Ya Allah, sandingkan ibunda kami dengan Nabi Muhammad, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Fatimah, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Khadijah, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Aisyah, sandingkan ayahanda kami dan orang tua kami. Ya Rabb, dengan para sahabatmu, dengan ahli baitmu, dengan para purathmu, dengan Nabi Muhammad SAW. Dan permintaan kami ya Allah di pagi hari ini hanyalah satu. Ya Allah, jangan kau matikan kami sebelum kedua kelopak mata kami melihat wajah Nabi Muhammad. Wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Panjangan usia guru kami Syekh Muzayyin ya Arab, mudah-mudahan beliau dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umurnya dalam keadaan sehat wal afiyah, dapat membimbing umat ini ke jalan Allah, ke jalan Rasul, ke jalan Habibana Ali bin Muhammad, ke jalan aslafana wa ajdadana salihin. Dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadikan langgengnya majlis ini ila yaumil qiyamah, dan menjadikan majlis ini mercusuarnya ahlus sunnah wal jamaah, membanggakan hatinya Sayyidina Muhammad khairil bariyah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.